Kalau kapitalisme tidak sensitif pada kemiskinan, ekonomi pasar yang ekstrem tidak peduli pada ketimpangan sosial. Tapi kita peduli. Secara moral pemerintah bertanggung jawab. Jangan dibiarkan seolah-olah itu biasa, tidak biasa. Pemerintah harus melakukan peran yang pas. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu banyak. Just right. Dan pemimpin harus bisa. Kalau tidak bisa berarti belum siap menjadi pemimpin negara. Sebagai orang tua, saya titip Indonesia. Diperlukan pemimpin-pemimpin dan semua kontributor untuk Indonesia sampai di tempat itu. And I trust you all. Kepergian istri tercinta 5 tahun yang lalu, it is the greatest loss in my life. Hidup saya tidak sama lagi. Pak SBY, ini suatu kehormatan untuk kami, dan ini banyak anak-anak muda yang ingin mendengar pencerahan dari Bapak. Kita mulai dengan unsur pribadi Bapak. Bapak melewati pendidikan militer dan ceritakan ke teman-teman bagaimana pendidikan tersebut membentuk filosofi Bapak dan juga bagaimana itu nyambung dengan kepemimpinan Bapak. Monggo. Bung Gita, sebelum saya menjawab, saya mengucapkan terima kasih diundang ke sini. Dan apalagi di hadapan saya ini adalah masa depan kita. Sebagai orang tua, saya titip Indonesia. Karena insya Allah Indonesia akan menjadi strong nations. Pada saatnya nanti akan menjadi developed country. Diperlukan pemimpin-pemimpin dan semua kontributor untuk Indonesia sampai di tempat itu. Nah, I trust you all. Baik, Bung Gita, saya berasal dari kota kecil, Pacitan. Waktu itu daerah yang sangat miskin, terbelakang. Orang tua saya seorang bintara TNI dengan ekonomi yang sangat pas-pasan, tetapi tidak menghalang-halangi saya untuk bermimpi. Alhamdulillah saya masuk dunia militer. Memang di akademi militer barangkali yang dilihat itu hanya belajar ilmu militer, taktik dan teknik bertempur, seperti itu memang iya. Tapi sebetulnya militer itu juga menyiapkan calon-calon pemimpin tentu di dunia militer awalnya, yang punya leadership, yang punya managerial skill, dan di atas segalanya, dan ini penting ternyata dalam perjalanan hidup saya, bagaimanapun selama 30 tahun saya berada di militer, dimulai dari akademi militer, maka saya betul-betul ditempa, ditugasi untuk menjadi prajurit, menjadi perwira dan yang mencintai tanah airnya. Nah di situ dan nilai-nilai keprajuritan itu saya kira Bung Gita tahu, tugas di atas segalanya, a duty first, negara juga di atas segalanya, country first, tidak mengutamakan yang lain kecuali itu. Oleh karena itu ternyata mentalitas pantang menyerah, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas itu akhirnya membentuk karakter saya
mengemban amanah manapun, I have to do my best. Bisa saja tidak berhasil, bisa berhasil, tetapi for me, missions accomplishment itulah yang utama. Jadi ada values, ada behavior, ada cara pandang, and also mentality seorang prajurit seperti yang saya alami selama 30 tahun berdinas di militer yang ternyata kompatibel dengan peran yang oleh sejarah diberikan kepada saya untuk memimpin Indonesia dulu selama 10 tahun. Bapak sudah banyak sekali mengambil keputusan yang sulit, dan selama Bapak menjadi presiden selama 10 tahun, keputusan-keputusan yang Bapak ambil untuk mengatasi krisis. Ceritakan bagaimana nilai-nilai hidup Bapak itu mempengaruhi keputusan Bapak atau pengambilan keputusan Bapak, dan mungkin bisa diberikan contoh. Ya, saya tidak akan masuk ke dunia akademik sekarang ini, mungkin semacam storytelling ya, bahwa mungkin tanpa saya sadari saya punya nilai-nilai bawaan untuk menjadi pemimpin yang kemudian sejarah mencatatnya. Saya memang dilatih, I was educated, I was trained untuk menjadi pemimpin mulai dari tingkatan yang paling rendah makin tinggi yang bisa memimpin baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan krisis. Kalau saya beri contoh, ada dua krisis yang Indonesia alami di masa kepresidenan saya dulu. Pertama tsunami, bencana alam yang terburuk di awal abad 21 di dunia. Yang kedua ketika Indonesia mengalami krisis global sebetulnya tahun 2008. Tsunami itu saya berada di Jayapura ketika berita itu datang, kemudian belum lengkap informasinya, masih simpang siur, saya harus terbang menuju ke Aceh. Right away, directly. Karena bagi saya harus segera tahu situasinya seperti apa. Setelah tahu situasinya, saya mesti mengambil keputusan, what's to be done. Dan kemudian bagaimana implementasi dari keputusan itu. Alhamdulillah karena hari kedua saya sudah sampai di Lok Sumawe, di Aceh Timur, maka hari-hari berikutnya saya putuskan untuk melaksanakan manajemen krisis, kepemimpinan untuk mengatasi krisis, berbeda dengan situasi normal. Barangkali itulah yang selama 3 bulan operasi tanggap darurat itu bisa berhasil dilaksanakan. Tetapi memang saya bersama almarhumah menangis karena ribuan jenazah saudara-saudara kita yang menjadi korban tsunami waktu itu. Saya presiden baru 2 bulan, tapi saya menganggap ini tugas saya. Saya harus kuat, saya harus bisa mengatasi. Nah contoh seperti itu, in times of crisis, kita segera mengambil keputusan, alhamdulillah tidak salah keputusannya waktu itu, dan akhirnya proses rehabilitasi dan pembangunan kembali Aceh dan Nias bisa berlangsung dengan baik. Itu contoh bagaimana crisis action leadership itu dijalankan. Memang pemimpin harus hands on. Tidak boleh mendelegasikan terlalu banyak dalam keadaan krisis, dan dia harus yang paling bertanggung jawab. Tidak boleh melempar kepada manapun, because he is the leader. Itu. Nah yang kedua, pada saat krisis ekonomi global, saya tuh khawatir Bung kita kalau Indonesia mengalami nasib seperti 1998, 10 tahun sebelumnya. Karena memang terjadi kepanikan sedunia, saya ikut dalam pertemuan G20 di mana-mana, bahkan dalam pembentukan G20 saya dimintakan pandangan saya oleh Presiden Amerika Serikat, George Bush, bagaimana pandangan seorang pemimpin Indonesia tentang G20. Forum seperti apa, siapa yang di situ, what's the mission dan sebagainya. Makanya saya aware betul, dan sebelum negara lain melakukan langkah-langkah yang semestinya, saya kira Bung kita masih ingat, pada bulan puasa saya sudah melakukan
pertemuan cepat pada tingkat pemerintahan mengantisipasi. Jangan sampai kita terdadak dan akhirnya tidak siap dan akhirnya jatuhnya dalam sekali. Tuhan Maha Besar, karena saya menjalankan kembali manajemen krisis, everybody was on board. Pemerintah pusat, daerah, ekonom, teknokrat, BUMN, private sectors, semua di situ. Jadi semuanya on board. Oleh karena itu alhamdulillah kepanikan bisa kita turunkan, policy segera kita jalankan, keputusan segera kita ambil dan Indonesia hanya jatuh 1 tahun. Dari 6% drop to 4.7%. Tapi tahun berikutnya lagi up lagi 6,1, 6,5 dan seterusnya. Artinya apa? Dalam keadaan krisis, lakukan langkah-langkah cepat, ambil keputusan cepat dan tepat, dan kemudian jalankan. Dan sekali lagi bagi seorang pemimpin harus betul-betul hands on, bertanggung jawab. Kalau gagal, pemimpin yang gagal. Kalau berhasil, ya semua yang berhasil. Itu 2 contoh yang menurut saya bagus untuk anak-anak muda mempelajari, karena pada saatnya mereka menjadi pemimpin-pemimpin kita. Pak SBY sebagai presiden meninggalkan banyak sekali legacy atau peninggalan. Salah satu legacy yang menurut saya nyata, itu adalah bagaimana Bapak menjaga perdamaian. Dan juga bagaimana Bapak dan kepresidenan Bapak itu menegakkan demokrasi. Dan yang ketiga tentunya bagaimana kepresidenan Bapak dan Bapak juga membangun kembali ekonomi Indonesia. Apa kiranya tantangan yang dialami terkait dengan 3 capaian tersebut? Ya, tantangannya cukup berat, tidak ringan. Tolong bayangkan 20 tahun yang lalu. 2004 itu baru 6 tahun kita atau Indonesia terhantam oleh krisis yang sangat dalam. Belum normal penuh ekonomi kita, sosial kita, politik kita, dan hampir semua cabang kehidupan. Tetapi the government must terus berjalan ke depan. Nah, memang betul saya menggarisbawahi artinya perdamaian di Indonesia, kedamaian di Indonesia termasuk keamanan. Masih diingat dulu ada konflik komunal, konflik horizontal di banyak tempat di Indonesia ini. Dari Sampit, kemudian Poso, Maluku, Maluku Utara, dan banyak lagi tempat itu. Juga ada konflik vertikal. Nah, bagaimana bisa kita kelola supaya ada kondisi yang bagus bagi bangsa ini untuk kembali membangun ekonominya. Karena stabilitas penting, bagaimanapun keamanan penting, demikian juga kedamaian dan perdamaian. Fokus saya dulu tantangan bagaimana membuat ekor dari resolusi konflik komunal horizontal itu betul-betul berlangsung dengan baik, tidak muncul lagi, tidak terjadi lagi konflik komunal yang baru. Alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi sejak itu. Kemudian tentunya saya fokus untuk menyelesaikan Aceh. Biasanya atau lazimnya cara berpikir kita diselesaikan secara militer, operasi militer. Saya berpikir lain, operasi militer sudah kita laksanakan selama 30 tahun. Akhir dari pemerintahan Bung Karno, pemerintahan Pak Harto, dan seterusnya. It does not work. It did not work. Mengapa kita mempertahankan operasi militer? Karena bagi saya operasi militer bukan tujuan. Tujuannya bagaimana Aceh atau konflik Aceh bisa kita selesaikan secara bermartabat, secara adil, dan ya bisa terwujud. Agar Aceh bisa segera membangun kembali wilayahnya. Jadi saya pilih pendekatan peace process, political process yang banyak ditentang dulu oleh banyak orang, tapi saya insist bahwa ini the only way. Setelah secara militer tidak berhasil. Tuhan Maha Besar dengan tentu banyak ups and down selama 3 tahun, tapi puncaknya setelah ada tsunami dulu, kita lakukan secara serius, less than a year terjadi peace process. Artinya apa? Itu tuh tantangan. Kalau waktu itu tidak terjadi peace process, barangkali the story will be different. Baik Aceh maupun Indonesia. Itu kalau soal perdamaian. Kalau soal demokrasi, ya kita masih ingat dulu
euforia kebebasan, euforia reformasi masih sangat tinggi. It is good on the one hand, karena bangsa ini sadar kita mengoreksi sejarah kita menolak absolute power, karena ruang bagi rakyat sempit sekali dan tidak healthy kehidupan politik di negeri ini. Dan we choose dengan sangat sadar kita memilih demokrasi dibandingkan otoritarian. Tugas orang seperti saya dulu menjaga demokrasi itu. Democratic values, the rule of law. Bukan hanya election, tapi semua. Sebagai ciri-ciri negara demokrasi secara universal. Dan tentu kita ingin on the one hand, yang pegang kekuasaan must be controlled, harus diawasi, dicek, tidak boleh dibiarkan. Karena power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Oleh karena itu perlu ada pengawasan. Siapa yang mengawasi? Power yang lain, institusi yang lain termasuk rakyat. Oleh karena itu on the one hand sebagai pemimpin saya mencegah abuse of power yang dilaksanakan para pemimpin politik. Tapi on the other hand kita juga inginkan rakyat dalam menggunakan kebebasannya tidak cross the line, tidak justru bertentangan dengan the rule of law. Dan ternyata itu bisa. Itu tantangan terbesar dan yang penting jangan sampai negara ini kembali ke era otoritarian. Karena sejarah sudah menunjukkan banyak negara yang lain juga gagal karena masuk pada sistem atau pilihan yang salah dalam sistem politiknya. Itu kalau demokrasi Bung Gita ya. Kalau saya coba mengingat kembali tentang pemulihan ekonomi kita. Saya memimpin dulu pertumbuhan kita sekitar 4%, paham karena habis krisis besar 1998, bagaimana caranya kita bisa tingkatkan lagi karena tanpa pertumbuhan kesejahteraan tidak mungkin ditingkatkan. Without growth, without job, no jobs, no income, no money, tidak punya purchasing power. Saya fokus pada bagaimana meningkatkan kembali pertumbuhan. Alhamdulillah bisa 6% dan banyak turunannya GDP, per kapita income, utang kita beresin. Tadinya 56%, debt to GDP ratio down tinggal 24%. Artinya ada ruang. Kita bisa menata kembali ekonomi kita, IMF kita lunasi, CGI kita bubarkan, supaya kita bisa membangun ekonomi dengan konsep sendiri, dengan blueprint sendiri, dengan rancangan sendiri. Itu tentu bukan proses sekali jadi, masih tetap ada challenge di sana sini, ups and down. Tetapi if I have to recall my memory, memang ya kembali tantangan selalu ada. Tapi at the same time selalu ada solusi, ada way out. Itulah kalau saya boleh cerita tadi, my challenge ketika mengemban amanah untuk menjaga demokrasi, perdamaian dan sekaligus misi untuk kembali meningkatkan ekonomi kita. Tepuk tangan, Bapak Ibu sekalian. Bapak, kita semua, terutama yang muda di sini, menginginkan atau berkepentingan untuk menyongsong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih besar. Menurut Bapak, tantangan terbesar untuk bangsa Indonesia ke depan itu apa? Ini good questions, ini very important issue yang kita harus tahu. Saya senang mendengar nanti 2045 Indonesia akan masuk ke era emas, Indonesia emas. Saya suka. Tetapi kita harus tahu, ada prasyaratnya, ada imperatifnya, tidak akan datang dari langit. Saya lebih konservatif kalau 2045 Indonesia akan menjadi developed country, to be frank, saya belum yakin. Tetapi kalau menjadi strong nation, it is quite possible. Nah kalau itu kita jaga terus, proses nation building dan national development ke depan ini sangat mungkin. Di akhir abad 21 ini Indonesia sangat bisa menjadi developed country. Sekarang kita member of the G20, kita juga the biggest country in ASEAN, tetapi ingat bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah. Ada imperatif yang saya katakan tadi. Pertama-tama memang
kita harus punya civilizations yang makin maju. Karena kalau civilization kita maju, penguasaan teknologi, ilmu, macam-macam di situ, kita akan menjadi self-generating nation, self-developing nations. Itu prasyarat. Pendidikan sangat penting, dunia teknologi sangat penting, bukan hanya dalam artian ekonomi, tapi juga dalam artian culture dan kembali ke civilizations. Nah, di luar itu kita harus memastikan bahwa transformasi kita ini benar, berlangsung dengan baik, dengan arah yang benar, dengan agenda yang benar. We have to transform. Oke, sekarang alhamdulillah kita menjadi anggota G20, tapi pekerjaan rumah kita belum selesai. Bagaimana kita ini dari tahun ke tahun, dari dasawarsa ke dasawarsa terus bergerak maju. Oleh karena itu saya kalau boleh mengatakan jembatan, there is a bridge untuk menjadi negara maju. Kita 2045, jadi tinggal berapa tahun, tinggal 20 years to come. Itu harus betul-betul sekali lagi memiliki peradaban yang makin tinggi. Yang kedua, we need strong economy. Bukan hanya tumbuh semata, tapi tumbuh dengan fundamental yang kuat, tumbuh dengan adil, dan tumbuh tanpa merusak lingkungan. And we can do that. Strong economy. Yang berikutnya lagi strong democracy. Bagaimanapun demokrasi bukan perfect system. Ada plus dan minusnya, ada wajah baik dan wajah buruknya. But to me, dibandingkan sistem politik manapun, I love democracy. Oleh karena itu, kalau demokrasi hidup, membawa manfaat bersama-sama dengan agenda yang lain, saya punya keyakinan. 2045 kita akan menjadi stronger nation, a better country. Dan prasyarat ini harus dijalani. Pemimpin harus punya visi. Memimpin kita semua bekerja, willing to sacrifice. Tapi tentu dengan konsep yang benar. Jadi saya mengatakan itu tantangannya, the real challenge. Saya menggarisbawahi transformations. We have to transform. Harus berubah. Kalau tidak berubah masih terlalu jauh menjadi negara kuat, menjadi negara maju. Seperti dalam cerita Perang Dunia Kedua itu, a bridge too far. Sulit untuk menggapainya. Begitu pandangan saya. Terima kasih. Pak SBY sering menyampaikan bahwa Indonesia itu merupakan salah satu solusi dari berbagai tantangan dunia. Untuk teman-teman yang muda, apa yang mereka harus pikirkan, lakukan untuk mengaktualisasikan visi tersebut ke depan? Ya, ini penting sekali dan I am happy karena bisa menyampaikan langsung pada pemimpin-pemimpin kita nanti begini. Indonesia itu punya keberuntungan sebetulnya dari sisi geografi kita dan dari siapa Indonesia, identity kita. Kita ini bisa berkomunikasi, bisa bersahabat dengan negara manapun, dengan blok-blok negara manapun. Contoh hubungan kita dengan G8 bagus, dengan BRICS bagus, dengan negara-negara yang sistem politiknya berbeda juga oke. Artinya kita bisa diterima dan kita bisa reach out negara manapun, bangsa manapun dengan baik. Itu modal, itu capital yang sangat berharga. Kemudian standing kita makin kesini makin meningkat. Tadinya kita negara yang terjatuh dalam krisis 1998, 10 years after kita menjadi member of the G20. Great achievement. Rasa percaya diri kita meningkat. Kalau makin kuat Indonesia, insya Allah ke depan nanti, maka it comes great responsibility. Yang suka menonton film Spider-Man, ingat nasihat Uncle Ben kepada Peter itu, ada kan? With great power comes to great responsibility. Sama Indonesia. Indonesia harus peduli dan berkontribusi kepada dunia. Paling tidak pada kawasan ASEAN, pada kawasan Asia, Asia Timur, dan kepada dunia secara keseluruhan. Dan kita bisa memainkan peran itu. Yang penting mari dipilih agenda yang tepat. Ada batas kemampuan Indonesia, jangan merasa kita bisa berbuat apa saja. Tidak, kita harus bisa mengukur diri.
Tapi Indonesia rasanya, atas pengalaman saya, kita bisa actively engage dalam urusan geopolitik, utamanya Asia Timur dan Asia Tenggara, sedikit Timur Tengah, juga bisa peduli pada menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kita aktif dalam peacekeeping mission around the globe dan dengan performance yang bagus. Lantas kalau urusan misalnya ekonomi kita bisa. Kita punya forum G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, dan banyak sekali. Hubungan bilateral kita, Pak Marty ada di sini, saya kira mengerti sekali. Dengan China bagus, dengan Jepang bagus, dengan Korea bagus, dengan Australia bagus, in the region. Tapi dengan Barat, Timur, Islam, Utara, Selatan juga bagus. Artinya kita punya standing, alhamdulillah, kita punya tradisi sejarah, aktif dalam, dan itu ada dalam konstitusi kita, menegakkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. That's our constitution. Dan yang jelas proven banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena untuk anak muda, lanjutkan warisan dari para pendiri republik sejak Bung Karno, Bung Hatta dan seterusnya. Indonesia selalu aktif, aktifnya pas sesuai dengan kemampuan kita dan dengan meningkatnya potensi bangsa kita, kemampuan kita, lebih banyak lagi yang bisa dikontribusikan. Dan saatnya kita menginginkan di hari tua saya, insya Allah Allah kasih usia panjang, melihat lagi pemimpin muda lebih mengharumkan lagi nama bangsa Indonesia di dunia. Bapak, banyak yang menyampaikan bahwa sekarang ini adalah era yang bisa dibilang semakin multipolar. Dan itu identik dengan bagaimana dunia itu semakin penuh dengan banyak sekali perubahan. Nah, pesan apa yang Bapak bisa sampaikan ke teman-teman generasi muda yang insya Allah bisa menjadi pemimpin? Pemimpin Indonesia ke depan, ini apa yang mereka harus siapkan agar bisa menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ke depan? Iya, ini dua elemen, pemimpin seperti apa ke depan yang sekaligus bisa menjalankan misi penting ini untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memungkinkan ekonomi kita terus tumbuh makin baik. Ya, pemimpin memang harus punya visi. Pemimpin harus punya strategi. Pemimpin mesti mengerti what's going on in our world. Termasuk pemahaman yang mendalam tentang Indonesia kita. Jadi ada modal awal yang perlu dimiliki oleh pemimpin untuk mengemban tugas di Indonesia dalam dunia yang makin dinamis dan terus-menerus berubah. Begitu. Termasuk kalau kita menyoroti ekonomi. Ekonomi dunia ini 10 tahun terakhir dalam keadaan tidak stabil, banyak gejolak, banyak shocks, banyak discontinuities. Dan rasanya meskipun kemarin dipukul oleh COVID, sebelumnya belum normal betul dari krisis 2008-2009. Nah, dalam keadaan seperti ini, seperti apa Indonesia? Pemimpin Indonesia nanti pada level apapun, bukan hanya presiden tapi semua, pastikan kita memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Ketahanan ekonomi yang kuat. Fundamental ekonomi kita harus strong. Dan harus terjaga dengan baik. Fundamental ekonomi, kalau dari makroekonomi bukan hanya continuous growth, tetapi juga urusan employment. Pastikan jangan terlalu banyak pengangguran. Kemudian juga stabilitas harga. Pastikan rakyat bisa menjangkau. Bukan soal rendahnya inflasi, tetapi apakah rakyat punya daya beli untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Itu fundamental, belum nilai tukar, belum fiskal kita dan sebagainya. Tetapi yang penting untuk menumbuhkan kembali ekonomi, syaratnya adalah pahamilah apa sebetulnya elemen-elemen yang memungkinkan ekonomi kita tumbuh lagi. Kita sering mendengarkan atau menonton debat capres, debat manapun, talk show dan segala macam. Sebagian menurut saya bagus, sebagian belum paham betul.
Kalau sekarang ekonomi kita di bawah 5% misalnya, kita ingin 6-7%, jangan terlalu tinggi. Nanti bridge too far lagi. Bisa naik 1% saja, 6% Pak Prabowo nanti, atau lebih tinggi lagi, itu sudah prestasi. Dari mana caranya? Dalam keadaan ekonomi seperti itu, bagi ekonom tahu teori Keynes, yang diutamakan adalah demand side economy. Ekonomi akan tumbuh kalau household consumption, rumah tangga kita di seluruh tanah air punya daya beli. Itu dulu. Kalau masih banyak yang miskin atau lebih banyak lagi yang miskin, menengah jadi miskin, itu tidak bagus. Berarti daya beli mereka turun, padahal konsumsi rumah tangga komponen penting dalam meningkatkan pertumbuhan. That's number one. Tolong policy-nya nanti ke depan, pastikan betul pekerjaan makin didapatkan, penghasilan makin baik, daya beli makin baik, agar itu sokok guru, pilar utama growth, economic growth. Yang kedua investasi. Investasi itu memang ada yang segera terasakan, ada yang jangka panjang, tapi harus dimulai dari sekarang. Baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri, foreign direct investment. Ketahuilah apa hambatan. Kok sulit sekali investasi masuk di Indonesia dan kecenderungannya menurun dibandingkan Vietnam, ke India, Tiongkok dan lain-lain. Pahamilah, menurut saya stabilitas nasional oke sekarang ini. Keamanan sudah jauh membaik dibandingkan dulu. Ada juga reformasi di sana sini, regulasi tentang perpajakan, taxation regulation atau policy, oke lah so-so. Satu hal, ini penting sekali Pak Gita, saya kira Pak Gita juga tahu, Bung Gita juga punya pandangan yang sama, diperlukan legal certainty, kepastian hukum, legal framework. Kalau tidak baik, mereka akan say goodbye. Padahal we need investment. Karena itu juga elemen penting dalam pertumbuhan. Maka saya berharap pemerintahan Pak Prabowo nanti terus meningkatkan terbangunnya kepastian hukum. Legal certainty, legal framework. Jadi jangan sampai nanti court kita kalau ada dispute itu dianggap aneh. Yang mana mau datang ke Indonesia, yang harusnya menang kalah di sini karena faktor X, ada intervensi di pengadilan dan sebagainya. Ini saya mengangkat satu isu, waktu saya juga sudah setengah mati kita perbaiki, masih tersisa dan tugas setiap presiden pastikan legal certainty ini ada. Tentu bukan hanya di dunia bisnis, legal certainty di bidang politik, demokrasi, keadilan juga harus ada begitu. Dan ini unfinished agenda bagi Indonesia, ya, to fix our legal system, bikin lebih bagus. Nah, yang ketiga adalah tentang, ini tahu ada government spending. Tolong fiskal dijaga, jangan terlalu banyak utang. Dulu sudah kita turunkan, jangan dinaikkan lagi. Supaya ruang fiskalnya cukup, kalau cukup, agenda yang diinginkan dapat diwujudkan. Kalau tidak dari mana? Uangnya tidak ada. Pikirannya bagus, sasarannya bagus, agendanya banyak. But we have no money. Oleh karena itu kelola betul fiskal dengan baik. Government spending matters. Bahkan government spending yang bagus itu bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ada connection antara policy dengan job creation. Itu juga penting. Last but not least sebetulnya adalah selisih ekspor dan import kita. Itu perlu dijaga. Pandailah mengenali pasar. Apa competitive advantage kita. Kalau bersaing dengan Vietnam, India, China bagaimana kita. Kalah atau tidak. Kalau masih kurang apa yang perlu kita tingkatkan. Itu juga penting. Itulah for me Pak Bung Gita. 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan itulah yang perlu digenjot. Kalau in the long run memang pertumbuhan itu berlaku bukan demand side economy, tapi lebih pada supply side tentang human capital, innovation, technology. Tapi itu biar mengalir saja. Yang perlu bikin pulih ekonomi kita dan tumbuh kembali. Supaya tidak macet, dan saya suka sedih melihat jatuhnya middle class ke poor community atau near poor. Tidak boleh. Secara moral pemerintah bertanggung jawab. Jangan dibiarkan seolah-olah itu biasa, tidak biasa.
Kalau kapitalisme tidak sensitif pada kemiskinan. Ekonomi pasar yang ekstrem tidak peduli pada ketimpangan sosial. Tapi kita peduli. Pemerintah harus melakukan peran yang pas. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu banyak. Just right. Supaya itu tadi, mengangkat yang miskin, mengurangi ketimpangan, yang akhirnya membangun kekuatan untuk ekonomi kita terus tumbuh. Itu pandangan saya on economy, terutama tentang stimulating economic growth in the years to come. Wow. Serasa lagi di masterclass. Dan saya bukan hanya berteori. Saya sudah memberi janji dulu, alhamdulillah, 6% pertumbuhan itu good for us. Good for this nation. Bapak sedikit menyentuh filsafat atau filosofi dan kepemimpinan. Dalam sejarah dan selama ini kita menyaksikan banyak sekali inventor, pemikir, pemimpin itu sangat memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan identitas, kebebasan, dan demokrasi. Bagaimana Pak SBY bisa mendefinisikan dan menjaga kebebasan dan demokrasi dalam konteks Indonesia? Ya, ini isu penting ya. Mungkin tidak semua peduli, tapi saya peduli. I do concern dengan urusan freedom dan juga demokrasi. Begini, freedom itu bawaan manusia. Karena yang paling tinggi dalam hidup ini, kita bisa memilih, alhamdulillah kita bisa memilih, we can choose apapun yang kita inginkan. Demokrasi itu apa? Itu kan sebetulnya rakyatlah yang berdaulat. Rakyat memilih pemimpinnya dalam election untuk menjalankan amanah mereka, memenuhi harapan-harapan mereka. Yang negaranya adil, kesejahteraannya meningkat, konstitusi dihormati, sistem juga ditepati dan sebagainya. Kalau hidup di negeri ini, suara rakyat itu didengar dan diwujudkan harapannya, democracy is alive. Oleh karena itu, kalau ditanya bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita meletakkan urusan freedom dan demokrasi ini. Begini, saya kira semua sudah mendengar kata-kata Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Jadi power must not go unchecked, harus dikontrol oleh power yang lain. Dulu saya presiden dikontrol habis. Semua mengontrol DPR, DPD, MPR, lembaga-lembaga negara, civil society, NGO, termasuk masyarakat luas. Sehingga sepertinya siang malam dikontrol, dikritik dan sebagainya. It is good. Karena saya tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Artinya there is control. Itu penting. Tetapi kebebasan yang kelewat batas, yang cross the line juga tidak bagus. Liberty to can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. Nah caranya bukan dengan represi, bukan dengan diciduk, bukan begitu. Tapi diingatkan masyarakat, gunakan your freedom based on our rule of law. Ada batasnya dan itu tidak ada masalah. Artinya bisa disampaikan kepada masyarakat dengan baik-baik. Jadi kembali kepada democracy and freedom itu menurut saya ini menjadi kewajiban utama pemerintah. Sahabat saya Barack Obama mengatakan, in order democracy to prevail, itu we have to fight for. Harus dijaga. Indonesia harus dijaga oleh bangsa ini, oleh kita semua. Baru demokrasi kita hidup. Nah oleh karena itu, menurut saya ke depan jaga bersama-sama. Saya punya keyakinan kalau semua patuh pada nilai-nilai demokrasi, pada konstitusi, negara kita akan terus berada on the right track untuk membangun dirinya menuju masa depan. Yang berikutnya lagi, dulu masih ingat, terutama yang lebih senior, kita disuruh memilih kalau ekonominya mau maju, kesejahteraan mau maju, nomor 2 kan demokrasi. Seolah-olah kita we have to choose
democracy or economic development. Dulu juga begitu. Kalau mau milih freedom, ya pasti nggak aman. Pilih security atau pilih freedom. Begitu. Itu saya anggap mitos. Mitos itu membelenggu kita lama sekali. And I can prove it. Ketika saya mengemban amanah rakyat Indonesia, demokrasi dulu juga terjaga, ekonomi tumbuh dengan baik. Artinya mitos itu jangan dijadikan dalih untuk tidak menghormati demokrasi. Demikian juga bisa kok kita menjaga keamanan, pulih dari horizontal konflik di mana-mana. Aceh selesai, Papua harus dikontrol dengan baik sekarang ini sambil menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi saudara-saudara kita di Papua. Tapi poin saya adalah kita bisa sampai dua-duanya. Kita sudah mematahkan mitos itu. Jadi ke depan semuanya penting. Demokrasi yes, ekonomi yes, kebebasan yes, keamanan juga yes. Dan pemimpin harus bisa. Kalau tidak bisa berarti belum siap menjadi pemimpin negara. Begitu menurut saya. Bapak, udah hampir 10 tahun berlalu semenjak Bapak memimpin pemerintahan. Ini agak sedikit philosophical, tapi menurut Bapak itu arti dari leadership atau arti dari kepemimpinan, itu apa sih? Dan aplikasinya apa? Iya, leadership ini sebetulnya definisi yang paling sederhana adalah bagaimana mencapai sasaran-sasaran yang dilaksanakan bersama semua yang dipimpin. Pada tingkat negara barangkali pemimpin dengan visinya mengajak rakyat bersama-sama untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia 10 tahun ke depan seperti apa? Indonesia 2045 seperti apa? Itulah sebetulnya the work of the leader. Pada tingkatannya lebih rendah sama. Tingkat kabupaten kota sama. Tingkat provinsi di atasnya sedikit juga sama. Leadership. Jadi how to influence the people positively untuk mencapai tujuan. Nah, pada tingkat negara memang yang pertama pastikan iklim yang baik, kehidupan bernegara, berbangsa dengan tatanan yang ada, dengan sistem yang ada itu dijaga. Tugas pemimpin. Setelah situasinya kondusif untuk membangun bangsa, melanjutkan nation building dan national development, maka pemimpin dengan visinya, dengan strateginya itu bersama-sama untuk mewujudkan itu. Dan kemudian ini yang paling saya sukai, pemimpin itu jangan terlalu banyak mendelegasikan. Meskipun tidak boleh micromanaging. Ini harus pas betul. Sebab kalau tidak bertanggung jawab secara langsung, tidak menjadi nakoda yang betul, ya, maka perjalanan bangsa bisa keluar dari tracknya, bisa keliru, bisa tidak produktif, bisa tidak efektif. Oleh karena itu, ya pemimpin segalanya memang. Dan pemimpin itu yang paling tinggi adalah sense of responsibility, sense of mission. Siapapun nanti, saya doakan yang muda-muda yang masih panjang ke depannya menjadi pemimpin, level apapun, profesi apapun, dengan cara tadi, punya tanggung jawab, punya visi dan kecerdasan, willing to work together, to work hard, to sacrifice, bersama-sama yang dipimpin. Kalau itu terwujud, percayalah, meskipun selalu ada masalah, selalu ada setback dalam perjalanan sejarah, tapi trust me, Indonesia akan menuju ke arah yang benar. Nah, kalau arahnya benar, tidak mungkin sampai di tempat yang salah. Begitu. Itu the essence of leadership kalau kita aplikasikan secara lebih luas, tetapi kembalilah ke basic, pemimpin punya tanggung jawab, dan kemudian mengajak yang lain untuk mencapai tujuan. Nah, tentu kalau negara ada sistem, ada konstitusi, ya dalam koridor itu, jangan ditabrak sana tabrak sini. Pasti tidak bagus. Pasti tidak bagus. Pak SBY, almarhumah Bu Ani sudah berpulang ke rahmatullah sekitar 5 tahun. Ini mengenai cinta dan mengenai peran istri. Yang banyak sekali penasaran di sini adalah bagaimana peran almarhumah Bu Ani terhadap
kepresidenan Bapak dan juga peran beliau terhadap Bapak di saat ini. Ceritakan. Iya ini, iya terus terang Bung Gita, kepergian istri tercinta 5 tahun yang lalu, it is the greatest loss in my life. Hidup saya tidak sama lagi, dan tahun-tahun pertama memang saya merasakan kesedihan yang luar biasa, kehilangan yang luar biasa, sekaligus kerinduan juga yang luar biasa. Tetapi saya yakin di dunianya yang baru, istri tercinta tidak ingin saya terus terlarut dalam kesedihan dan kehilangan itu. I do believe she wants me move on kembali. Itulah yang saya lakukan dalam healing proses saya, quite struggling, tetapi saya harus lakukan day by day, night after night. Akhirnya ya Bung Gita, sekarang I am getting stronger. Dan sambil mengenang almarhumah, saya melakukan apa yang bisa mengisi hari-hari saya gitu ya. Dan saya masih ingat banyak sekali yang dimimpikan oleh Ibu Ani yang belum terwujud. That's my mission, beserta anak-anak saya, cucu-cucu saya untuk mewujudkan yang diimpikan itu. Kemudian begini, kalau ditanya apa sih peran Ibu Ani terhadap SBY, saya sebelum menjadi presiden sudah menikah selama 30 tahun. Dan itu panjang, penuh dengan suka duka juga. Terbanting di sana sini, pernah sama-sama 3 tahun di daerah pertempuran Timur-Timur. Jadi anak-anak di sana sering diteror karena masih suasana perang waktu itu. Tapi dia jalani semua, tidak pernah mengeluh. Dia tanggung bersamalah risiko dan semua tantangan kehidupan itu. Waktu saya memimpin Indonesia, saya kira pemimpin itu juga dicaci dan dipuji. Banyak sekali serangan, kritik, kadang-kadang fitnah. Di tengah malam saya harus berbagi, berdua. Dan menguatkan hati masing-masing. Dan alhamdulillah kita pada kesimpulan harus tabah, harus tegar, harus siap. Memang ini pemimpin. Ada pepatah, tidak ada yang menyepak anjing mati. Jadi itulah rakyat kita terima apa adanya. Apapun kata mereka, tetapi sekaligus kita luruskan bahwa ini yang pemerintah lakukan dan akan dilakukan juga seperti apa. Itu juga berdua, berbagi dalam suka dan duka sehingga saling menguatkan hati kami. Nah kalau yang dilakukan almarhumah, doktrin kami berdua, kesepakatan berdua, aktivitas seorang ibu negara, termasuk organisasi perempuan, tidak masuk 2 hal. Jangan masuk wilayah politik praktis, jangan memasuki bisnis. Oleh karena itu saya dukung Ibu Ani yang sangat kreatif itu untuk mengembangkan dunia pendidikan bagi yang tidak terjangkau, rumah pintar, mobil pintar, motor pintar dan sebagainya. Kemudian lingkungan, tanam dan pelihara pohon di mana-mana di seluruh Indonesia. Sosial, membantu yang susah, membantu yang sangat miskin, membantu yang mengalami kesulitan hidup. Dan kemudian satu lagi, ekonomi kreatif dengan sasaran usaha mikro. Yang di rumah-rumah dibantu agar dia punya kreativitas, dia punya produksi yang bagus. Itulah peran itu dan saya yakini Bung Gita yang dilakukan oleh almarhumah dulu bersama yang lain itu masih valid, masih bisa dilakukan oleh siapapun. Ya mudah-mudahan ke depan nanti kontribusi dari seorang First Lady itu positif dan konstruktif dan ya ada manfaatnya bagi siapapun begitu. Tangan. Bapak banyak sekali pelajaran hidup dari almarhumah Bu Ani. Kira-kira apa yang bisa disumbangkan ke generasi muda yang sekarang ini, khususnya yang cewek, yang perempuan? Ya, waktu saya menikah dengan Ibu Ani, ya, saya itu berpangkat letnan. Belum jadi kapten, belum jadi kolonel, belum menjadi jenderal.
Letnan hidupnya juga tidak mudah. Tetapi istri yang baru masuk rumah tangga itu bisa menyesuaikan dengan profesi suami, penghasilan suami, kemampuan dan batas kemampuan suami. Saya merasa itu kontribusi pertama dalam kehidupan rumah tangga lagi. Pesan sponsor ini kepada anak-anak muda, kaum perempuan, menikah dengan siapapun, pahamilah apa yang bisa dilakukan oleh seorang suami. Jangan meminta lebih dari itu. Nanti jadi tukaran bahasa Jawa itu, bahasa Indonesianya apa itu? Jadi berantem gitu ya. Yang kedua, it is true kalau membaca buku Ibu Ani, ada 2 buku, Kepak Sayap Putri Prajurit dan 10 Tahun Perjalanan Hati, akan tahu di situ bahwa Ibu Ani strong, tidak pernah mengeluh sama sekali, tambah. Gajinya pas-pasan ya enjoy. Tidak mengeluh sama sekali. Dia anak jenderal, saya anak letnan. Tetapi dalam ketahanan rumah tangga dengan ekonomi, kita bisa memasuki semuanya itu tanpa keluhan, tanpa apapun. Jadi seorang perempuan yang strong, seorang istri yang strong itu akan sangat menyukseskan perjalanan rumah tangga, menyukseskan perjalanan karier suami. Sebetulnya saya menunggu Ibu Ani 4 bulan di rumah sakit, siang dan malam saya tidur di bangku, di ruang perawatan itu karena nggak ada tempat yang lain. Dan saya tahu dia ingin tetap hidup, tetapi memang penyakitnya, kanker darah sudah sangat tinggi tingkatannya, very agresif, sehingga Ibu Ani tidak bisa bertahan. Tapi saya tahu, I know, siang dan malam dia berusaha betul untuk tetap survive, tetap hidup. Tapi Tuhan menakdirkan lain. Jadi dalam keadaan itu pun, I have to pay respect to my late beloved wife karena tangguhannya itu. Dan yang lain, Ibu Ani aktif, kreatif, organisasi untuk apalah yang bagus. Tapi tidak pernah melupakan anak, tidak pernah melalaikan tugasnya sebagai pengasuh anak-anak di rumah. Dan juga cucu-cucu setelah kami tidak jadi presiden. Artinya apa? For me, she is very helpful, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk keluarga besar. Dan dengan apa yang dilakukan, saya kira dalam batas kemampuannya sebagai First Lady dulu, adalah yang disumbangkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Saya kira itu Bung Gita yang saya boleh ceritakan. Saya tidak melebih-lebihkan. Saya kira yang mengenal Ibu Ani tahu. Kemudian yang membaca buku-bukunya itulah. Ibu Ani orangnya straightforward, apa adanya. Tidak pernah lepas memegang handphone sampai oh ya sudah jam 2 malam masih pegang handphone. Karena harus merespons siapapun. Jadi kadang-kadang subuh sudah bangun, merespons. Saya lebih banyak membaca SMS, suara rakyat, kritikan rakyat kepada saya baca. Ibu Ani merespon membaca lewat handphone waktu itu. Artinya saya kira diperlukan kesediaan pengorbanan semua yang sedang mengemban amanah jadi pemimpin di Indonesia ini, baik suaminya maupun istrinya. Apa yang Bapak rasakan sekarang dengan kepergian almarhumah? Ya, kalau Bung Gita, ya to be frank, dulu sepertinya saya nggak punya hope. Waduh, ini 43 tahun bareng-bareng, terutama kalau maghrib itu. Biasa sholat bersama, malam hari bersama begitu. Gone tidak ada lagi. Jadi memang setiap titik di rumah saya itu ada memorinya. Bahkan dulu saya membatasi bepergian ke tempat-tempat tertentu because saya punya memori yang indah bersama almarhumah. Tetapi alhamdulillah puji Tuhan
saya makin kuat dan rasanya sudah makin bagus ke depan. Nah, satu kalau soal perasaan itu, kembali yang tadi itu, saya yakin ya dengan karakter Ibu Ani, tidak mungkin dia senang melihat saya dari kacamata dunia dengan izin Allah tentunya. Kalau saya tidak segera move on keluar dari lingkaran kehilangan dan kesedihan ini. She will be very happy kalau saya bisa sukses di situ. Dan alhamdulillah sekali lagi hari demi hari is good for me. Ya. Dan ya kalau mestinya kalau masih ada kan bisa membesarkan, bisa ngomong cucu-cucu. Jadi suka terharu saya nanti kalau sudah pensiun kita bareng-bareng ngantar cucu sekolah dan sebagainya. Tapi Tuhan menakdirkan lain. Itu kalau kembali ke perasaannya, sorry, saya minta maaf ini mungkin tidak mudah saya mengontrol emosi saya. Bapak akhir-akhir ini sering melakukan aktivitas yang agak beda, termasuk melukis dan membina klub bola voli yang namanya Lavani. Kenapa Bapak? Pertama, masa remaja saya, Bapak Ibu, teman-teman, saya menyenangi dunia seni. Hampir semua saya ikuti. Saya ini jurusan matematika. SMA Pacitan dari sekian ratus orang, hanya 10 orang yang jurusan matematika. Salah satu di antaranya saya. Tetapi keseharian saya justru saya bersama-sama teman-teman di arena seni. Saya hampir ikut semua, musik, gamelan, membuat puisi, menggambar. Itu saya ikuti semua, remaja. Dan I was very active, jadi saya bukan kutu buku. Meskipun saya bisa menjaga standing akademik saya. Tetapi saya lebih banyak menggeluti dunia seni, olahraga. Dari dulu memang bola voli, traveling, memimpin organisasi dengan teman-teman. Karena menurut saya itu sangat berguna dalam perjalanan hidup ke depan. Dan itulah yang saya alami. Dan kembali kalau sekarang hari tua ini, saya melihat potensi bola voli Indonesia itu bagus. Insya Allah bisa menjadi Big 5 di Asia. Sekarang kita Big 10, nomor 7, 8, 9, sangat mungkin. 1, 2, 3, 4 tahun mendatang kalau pembinaan benar, pembinaan atletnya benar, metodologinya benar, bisa sampai ke sana. Proliga sekarang, di mana Lavani ikut di dalamnya, itu juga makin bagus. Kualitasnya, performance-nya, mutunya. Dan Lavani, saya kasih nama Lavani karena love Ani, cinta Ani. Saya dirikan 6 bulan setelah istri meninggal dunia. Dan sebagai newcomer, sudah 2 kali menjadi juara nasional. Kemarin lepas jadi juara 2, tapi insya Allah nanti ke depan bisa berhasil lagi. Ya karena passion saya hands on, saya menunggui pada saat mereka berlatih, mereka bertanding, saya tunggui, saya kasih motivasi, kasih sayang, dan mereka berjuang bukan karena takut sama saya. Tapi dia tahu saya membina mereka sepenuh hati. Banyak dari kalangan tidak mampu, orang tuanya ada tukang becak, ada jualan nasi, ada buruh pabrik, ada tambal ban. Sekarang menjadi pemain top pada tingkat nasional, bagi saya itu ibadah. Dan mereka tahu saya kuliahkan di perguruan tinggi sehingga mereka juga punya harapan untuk masa depan. Jadi itu mengapa bola voli, melukis ini juga mengharukan. Sebelum saya selesai mengemban tugas, jatuh tempo saya 20 Oktober dulu. Beberapa hari saya sedang kunjungan ke PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, my farewell speech di PBB. Saya dengan Ibu Ani berjalan ke sebuah toko buku, membeli alat lukisan, kanvas, kuas, cat. Tapi sayang sekali belum terwujud dan kemudian Ibu Ani jatuh sakit. Setelah itu saya ingat saya harus melukis. Saya yakin dari dunianya juga menyaksikan lukisan saya gitu ya. Dan ketika melukis ada keteduhan di hati saya.
Nah dengan seni, Bung Gita, melukis dan olahraga, saya punya hope. Hari esok saya bisa melakukan sesuatu. Karena kalau tanpa hope, nggak ada peran lagi, barangkali tidak bagus bagi perjalanan hidup saya. Jadi saya berikhtiar dengan izin Allah, bisa terus ada gunanya di negeri ini, melakukan sesuatu yang baik untuk saya setelah tidak menjadi presiden lagi. Bapak ini dari ujung acara, ini mungkin pertanyaan bonus. Bisa diceritakan, sudah berapa lukisan yang Bapak lukis? Dan satu lagi Bapak, bonus kecil sih. What makes you happy? Ya, lukisan dulu. Saya duga lukisan saya sekarang lebih banyak di galeri di Pacitan. Saya beri nama Galeri Ani Yudhoyono. Sebagian di galeri mini saya di Cikeas. Sampai hari ini sekitar 300 lukisan. Saya melukis baru 3 tahun 3 bulan. Dalam dunia lukis saya termasuk amatir. Saya termasuk beginner, pemula. Meskipun teman-teman pelukis, loh Bapak 3 tahun kok sudah seperti ini progresnya. Ya mungkin dari dalam, my inner power, ingat kembali amanah almarhumah. Jadi saya melakukan seperti itu. So around 300 paintings hingga hari ini. Setiap hari kalau tidak ada kegiatan yang lain, saya menyelesaikan 1 lukisan. Every single day. Jadi mudah-mudahan terus dengan izin Allah. Nah kemudian kalau apa yang membuat saya happy, saya usia 75 tahun, sudah 3/4 abad. Bagi saya harus berikhtiar to stay healthy. Healthy. Yang kedua, saya harus punya sesuatu yang saya lakukan. Do something. Saya punya peran yang saya mainkan. Seperti sekarang ini, berbagi pengalaman dengan calon-calon pemimpin masa depan. Kadang-kadang memenuhi undangan dari lembaga di internasional untuk saya bisa memberikan keynote speech, saya penuhi. Artinya saya masih punya rules. Saya tidak aktif lagi dalam day-to-day politics, tidak lagi. Saya sudah away di situ, tapi menggeluti yang ini. Dan kalau itu saya lakukan sama dengan I am pursuing my happiness. Jadi my happiness adalah bisa traveling, bisa tadi itu melukis, membina bola voli, kemudian juga bisa menjaga kesehatan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. And I try to do my best untuk itu. Bapak, it's an honor. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Pak SBY. Thank Happy you. birthday Makasih. to Pak SBY. Makasih. Inilah Endgame.